Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kamu? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan yaitu penting ya, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Dan kamu masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Nah, kali ini nih aku pengen lagi ngebahas istilah-istilah atau apa ya istilahnya? Iyalah, kata-kata atau istilah-istilah yang berasal dari bidang ilmu psikologi lagi nih. Ya, kemarin udah bagian keempat, ini adalah yang ke bagian kelima. Kira-kira apa aja nih istilah-istilah ilmu psikologi di bagian kelima? Kalau kalian mau tahu bagian-bagian sebelumnya atau istilah-istilah ilmu psikologi yang ada di KBBI dari mulai bagian pertama sampai bagian keempat, silahkan cek di official Rifki Dira, cari aja videonya. Dan ini adalah video tentang istilah-istilah ilmu psikologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bagian kelima. Ayo kita sama-sama belajar. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, untuk bagian kelima yang pertama ini ada yang disebut dengan alter ego. Nah, kita tuh sering nih dengar istilah apa itu alter ego, alter ego. Tapi ternyata dalam bidang psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti alter ego itu adalah aku yang kedua. Nah, gitu. Jadi kayak semacam kita punya kepribadian yang lain, bukan ya kayak iyalah di dalam diri kita kan ada begitu banyak kepribadian ya. Nah, alter ego ini adalah aku yang keduanya gitu. Atau yang kedua, alter ego memiliki pengertian orang yang membantu serta menemani sahabat karib, atau dalam kurungnya ini disebut seseorang tokoh dalam segala hal dan keadaan, kawan yang tidak terpisahkan, atau misalnya nih kayak suami dan istri. Nah, jadi kayak istri kita itu ternyata adalah alter egonya kita sebagai suami, dan sebaliknya juga suami itu alter egonya istri ya kalau dalam bidang ilmu psikologi. Kurang lebih itu seperti itu penjelasannya teman-teman. Oke, sekali lagi, alter ego dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah aku yang kedua, kemudian yang kedua adalah orang yang membantu serta menemani sahabat karibnya, itu dalam untuk seorang tokoh dalam segala hal dan keadaan. Atau kata lainnya adalah kawan yang tidak terpisahkan, nih contohnya adalah suami dan istri gitu. Semoga menambah wawasan untuk kita. Oke, nah istilah yang kedua dalam bidang ilmu psikologi bagian kelima ini ada yang disebut dengan amaksofobia. Amaksofobia ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, artinya adalah fobia naik mobil. Nah, bayangin nih kalau berarti teman-teman mungkin yang punya kecenderungan takut naik mobil, atau ya iyalah takut atau punya fobia atau punya pengalaman yang tidak mengenakan dalam naik mobil sehingga menciptakan ketakutan ketika kita naik mobil, baik itu mengendarai atau dikendarain ya. Mungkin ya fobia atau ketakutan itulah disebut dengan amaksofobia dalam bidang ilmu psikologinya gitu. Oke. Sekali lagi, amaksofobia dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian fobia naik mobil gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nih istilah selanjutnya nih ada disebut dengan Amanita muscaria. Nah, ini kayak ini ya, kayak nama orang, terus kayak mantra di Harry Potter ya. Amanita muscaria. Nah, Amanita muscaria ini dalam bidang ilmu psikologi ini artinya adalah jamur yang dikonsumsi untuk memberikan efek halusinasi. Nah, nama latinnya Amanita muscaria itu ya. Jadi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesianya pakai K, tapi kalau di bahasa latinnya C, pakai C muscaria. Ini kayak jamur yang dikonsumsi untuk memberikan efek halusinasi. Ini kayak yang apa ya, jamur-jamur narkoba bukan sih? Nggak tahu lah ya. Ada, aku pernah dengar kayak kawanku pernah ke Bali gitu, terus dikasih jamur apa gitu, terus dia halu gitu. Itu termasuk jenis narkotika atau narkoba nggak sih? Nggak tahu juga aku lah ya, itu udah masuk di kepolisian atau belum. Cuma pokoknya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada nih Amanita muscaria. Nah, artinya adalah jamur yang dikonsumsi untuk memberikan efek halusinasi, atau bahasa latinnya adalah Amanita muscaria gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu deh ya. Tapi jangan dicoba loh. kita nggak tahu itu legal atau ilegal ya teman-teman, jangan pernah mencoba.
Oke, nah istilah selanjutnya ini disebut dengan amantadin. Amantadin ini dalam ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah obat antivirus yang dapat menghambat pengambilan dopamin dari otak, meningkatkan jumlah dopamin yang masih tersedia. Oh gitu. Jadi ya antivirus kalau misalnya kamu mau sedih atau lagi apa dikasih amantadin ini kan bisa meningkatkan jumlah dopamin yang masih tersedia. Jadi misalnya dopaminmu tinggal berapa gram gitu ya di dalam otakmu, terus dikasih antivirus ini jadi meningkat ya, jadi makin happy lagi gitu. Jadi ini semacam obat ya antivirus yang dapat menghambat pengambilan dopamin dari otak gitu. Kemungkinan meningkatkan jumlah dopamin yang masih tersedia. Nah ini stimulasinya gitu kurang lebih. Nah, sekali lagi, amantadin dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah obat antivirus yang dapat menghambat pengambilan dopamin dari dalam otak serta meningkatkan jumlah dopamin yang masih tersisa atau tersedia. Itu dia artinya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya disebut dengan amatofobia. Nah, amatofobia ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah fobia terhadap debu. Nah, ini orang-orang yang nggak bisa tayamum ya, karena dia fobia terhadap debu. Tapi gimana ya fobia terhadap debu ini? Kayak kita kan sehari-hari tuh pasti ada lah debu-debu. Apa yang terjadi sama dia? Apa dia ketakutan gitu? Gitu. Melihat debu, terus ada lihat orang nyapu dia kabur, atau mungkin dia mengalami efek-efek seperti hidung tersumbat atau bersin-bersin kayak gitu mungkin ya. Ada efek samping yang terjadi padanya gitu. Nah, itu disebut dengan amatofobia. Nah, fobia ini adalah fobia yang terjadi terhadap debu. Jadi fobia terhadap debu, amatofobia. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah istilah selanjutnya ini disebut dengan ambang mutlak. Nah, ambang mutlak ini dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah batas stimulus terendah yang ditangkap oleh indera. Indra Indra Herlambang enggak lah. Oh ya, indra panca indra lah, blok gitu. Jadi kayak mata. Jadi kayak dia semacam batas stimulus terendah yang ditangkap oleh indera. Jadi contohnya kalau kayak redup, gelap. Nah, gelapnya itu seberapa tuh yang sampai kita nggak bisa ngeliat sama sekali. Kalau gelap plek gitu kan kita kayak nggak bisa ngeliat sama sekali. Tapi kayak ada gelap-gelap remang yang punya batas terendahnya itu ya yang bisa ditangkap oleh indera. Nah, itulah yang disebut dengan ambang mutlak gitu kira-kira teman-teman. Contohnya. Sekali lagi, ambang mutlak dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah batas stimulus terendah yang dapat ditangkap oleh indera. Itu dia artinya teman-teman. Semoga menambah wawasan untuk kamu yang melihat. Oke, istilah selanjutnya ada yang disebut dengan ambivalensi. Nah, ambivalensi ini dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah perasaan tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang pada waktu yang sama. Jadi, kalau dari yang aku pelajari sih kayak misalnya dia ini misalnya teman kita, nah tapi pada saat kita mengalami ambivalensi itu kita nggak sadar kalau dia ini teman kita gitu. Jadi kayak perasaannya bertentangan aja dari situasi yang sebenarnya gitu, atau pada orang yang sama pada waktu yang sama gitu. Kurang lebih seperti itulah ambivalensi. Jadi kayak kita lupa akan siapa kita ada di mana, lagi apa gitu. Tapi pokoknya perasaan kita bertentangan aja dengan apapun yang terjadi sebenarnya gitu, kurang lebih teman. Jadi sekali lagi, ambivalensi dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah perasaan tidak sadar yang saling bertentangan terhadap situasi yang sama atau terhadap seseorang pada waktu yang sama. Itu dia artinya. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah kali ini untuk istilah-istilah dalam bidang ilmu psikologi yang bagian kelima kita sudahi sampai sini. Tadi sekitar ada 7 istilah yang ada dalam bidang ilmu psikologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Semoga apa yang saya sampaikan menambah wawasan, memberikan tambahan informasi yang berguna, serta memberikan manfaat bagi kehidupan kalian, yang mana tahu kalian sedang butuh referensi nih untuk penambahan diksi atau menambah kosakata atau menambah pengetahuan tentang bidang ilmu psikologi. Alhamdulillah, ya kan? Ini adalah konten yang tepat untuk kalian. Atau nanti kita akan melanjutkan dengan konten-konten bidang ilmu lainnya, atau bahasa dari suku yang ada di Indonesia lainnya, atau kita akan bahas tentang banyak hal lagi tentang terkait bahasa Indonesia hanya di sini di official Rifki Dira. Jadi jangan lupa, kalau mau ya subscribe aja, terserah sih. Tapi itulah harapannya, semoga kita tetap bisa bangga terhadap bahasa Indonesia, mengenal bahasa Indonesia, dan tetap bisa mencintai bahasa Indonesia, serta kita mau serta bareng-bareng kita jadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Itu dia tujuan saya. Akhir kata dari saya, salam stabil kawan-kawan. Salam stabil, karena stabil itu penting. Gak perlu terlalu berlebihan apapun, gak perlu terlalu plus, gak perlu terlalu minus. Nah, yang penting stabil aja ya kan. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan ya, kesehatan yang stabil. Gak usah terlalu sehat kali juga, tapi jangan sakit. Terus ekonomi yang stabil, gak usah terlalu kaya-kaya, nanti pusing. Tapi jangan terlalu nggak punya banyak duit juga, ya kan? Nanti lebih pusing juga kalau nggak punya banyak duit. Semoga stabil aja ekonominya, kesehatan stabil, ekonomi stabil, dan psikologinya stabil, supaya nggak gampang marah-marah, karena ya di sekitar kita sudah terlalu banyak orang yang marah-marah. Ya kita damai aja lah ya kan. Dan kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Akhir kata dari saya, salam stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.